Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan penahanan terhadap 7 tersangka kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK di tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak. Kesimpulan, majelis rupiah lebih. KPK menyelidiki dugaan korupsi soal bantuan sosial Presiden terkait penanganan COVID-19. Kesimpulan, Penyidik KPK menjelaskan modus dugaan korupsi dengan mengurangi kualitas barang yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dugaan korupsi ini mencederai upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam perkara dugaan KPK menyelidiki dugaan korupsi soal bantuan sosial Presiden terkait penanganan COVID-19 yang juga merupakan terdakwa. Penyidik KPK menjelaskan modus dugaan korupsi dengan mengurangi kualitas barang yang akan disalurkan kepada korupsi, sebuah permasalahan yang tiada hentinya, permasalahan yang sangat merugikan negara dan orang banyak. Korupsi menjadi salah satu penyebab bangkrutnya negara-negara di dunia, seperti Somalia, Sudan, Afghanistan, dan masih banyak lagi negara yang hancur karena korupsi. Di Indonesia juga begitu. Kasus korupsi semakin hari semakin banyak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meminimalisir angka korupsi. Mulai dari pembentukan lembaga khusus penanganan korupsi, regulasi keras untuk menghukum koruptor, sampai membuat slogan-slogan anti korupsi dengan harapan menyadarkan masyarakat bahwa korupsi merupakan perilaku yang buruk. Tapi nyatanya, Indonesia masih menunjukkan angka korupsi yang tinggi. Lalu, bagaimana kita mengatasi ini? Slogan anti korupsi adalah ungkapan singkat yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, untuk menyadarkan masyarakat untuk melawan korupsi. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyadari masyarakat akan buruknya perilaku korupsi dan harus dilawan. Slogan anti korupsi memang berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melawan korupsi. Semakin sering kita melihat atau mendengar tentang kampanye ini, tentu kita semakin disadari bahwa korupsi itu harus dilawan. Menurut survei dari Transparency International pada 2019, sekitar 70% responden Indonesia setuju bahwa kampanye anti korupsi meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah ini. Tetapi apakah kesadaran saja cukup? Tentu tidak. Perubahan perilaku memerlukan lebih dari sekadar slogan. Slogan saja tidak cukup. Kenapa? Slogan seringkali dianggap sebagai solusi instan yang tidak menyentuh akar masalah. Tanpa tindakan nyata, slogan kehilangan maknanya. Menurut Transparency International, 60% dari responden merasa bahwa slogan saja tidak cukup tanpa tindakan konkret. Jadi menurut saya slogan-slogan tersebut keefektifannya ditanya, ya jelas jawaban saya belum efektif secara maksimal. Karena apa? Karena ketika kita lihat kalau bisa dikatakan itu efektif, harusnya korupsi tidak ada lagi. Tapi dilihat dari slogan-slogan yang sudah banyak bertebaran dimanapun, bahkan setiap orang sudah bisa membaca sekarang, bisa membaca tersebut. Tapi kita lihat kenyataannya, korupsi masih ada saja. Itu menandakan bahwa efektifnya tidak maksimal. Jadi diperlukan suatu penelaahan ke depan. Bagaimana caranya melalui edukasi ini, melalui slogan-slogan ini, efek korupsi ini bisa dicegah ataupun bisa berkurang. Kalau menurutku mungkin kurang efektif ya, karena slogan itu hanya ucapan dari seorang atau ya kayak ibarat kata-kata doang lah. Karena anti korupsi itu harus dari diri sendiri, bukan dari kata-kata. Kampanye anti korupsi yang tidak konsisten atau hanya dilakukan sesekali tidak akan efektif.
Konsistensi dan keberlanjutan kampanye sangat penting. Data dari KPK menunjukkan bahwa hanya 20% dari kampanye yang dilakukan secara berkelanjutan berhasil menurunkan tingkat korupsi di daerah tersebut. Jadi, slogan anti korupsi memang terbukti efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi. Tetapi untuk mengubah perilaku mendasar tentang korupsi butuh tindakan yang nyata, peraturan yang tegas, dan pendidikan yang berkelanjutan tentang korupsi untuk benar-benar memberantas korupsi di Indonesia.